Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan saya di pembekalan uji kompetensi Nurse Indonesia Institusi Stikes Kendal. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang soal-soal atau latihan uji kompetensi Nurse Indonesia atau KNI atau dikenal dengan uji kompetensi, kita kenali dulu apa itu uji kompetensi Nurse Indonesia. Ya, jadi uji kompetensi Nurse Indonesia itu merupakan ujian kompetensi bagi seorang perawat. Uji kompetensi nurse seorang perawat khususnya di jenjang nurse yang memang kita diwajibkan untuk menghadapi atau melalui tahapan ujian ini, karena kita tahu kita sudah memiliki payung hukum terkait keperawatan ya. Jadi sebelum teman-teman semua menjadi seorang perawat profesional, alangkah baiknya disetarakan atau disamakan kompetensinya dengan atau melalui uji kompetensi Indonesia ini. Ya, jadi teman-teman semua diwajibkan lulus uji kompetensi ini sehingga dapat benar-benar dikatakan sebagai seorang perawat dengan mendapatkan 2 sertifikat, yaitu sertifikat kompetensi dan satunya lagi adalah STR, surat tanda registrasi perawat. Nah, itu STR itu adalah SIM bagi teman-teman semua untuk menjadi perawat gitu ya. Jadi seorang perawat tidak bisa bekerja layaknya tugas atau tupoksi seorang perawat sebelum mendapatkan SIM tersebut atau STR gitu. Jadi memang sifatnya wajib untuk melalui atau dinyatakan lulus uji kompetensi nurse ini gitu ya. Jadi memang ujian ini menjadi semacam exit exam ya, syarat untuk seseorang atau calon nurse ini diluluskan dari status akademiknya gitu ya. Oleh karena itu teman-teman semua harus berjuang di dalam ujian kompetensi ini untuk mendapatkan predikat lulus atau kompetens. Nah, teman-teman semua, bagaimana sih cara agar teman-teman semua ini bisa lulus di ujian kompetensi ini? Sebelumnya yang mungkin dapat saya sarankan untuk teman-teman semua adalah yang pertama mengenali blueprint soal ujian kompetensi ini ya. Blueprint soal itu terkait dengan kisi-kisi ya, semacam itulah gitu ya. Ya, jadi kenali blueprint soal uji kompetensi. Nah, manfaat blueprint ini adalah memberikan informasi terhadap area dan kedalaman materi yang diujikan bagi calon peserta uji. Jadi blueprint ini itu dapat dipergunakan oleh calon peserta ujian untuk mengenali area atau kedalaman materi yang diujikan di dalam soal-soalnya gitu ya. Nah, blueprint uji kompetensi nasional ini dapat digunakan sebagai yang pertama kisi-kisi ujian. Jadi blueprint ini bisa digunakan teman-teman semua untuk sebagai kisi-kisi ujian ya. Kemudian mengarah terhadap kompetensi lulusan, jadi target lulusannya itu mau seperti apa. Kemudian alat penyelaras antara pengguna dan penghasil, jadi blueprint ini juga bisa dipakai untuk acuan dalam menyelaraskan tujuan dari pengguna atau stakeholder atau rumah sakit istilahnya gitu ya, dan penghasil lulusan misalkan institusi. Jadi bisa menselaraskan tujuan institusi mencetak lulusan itu yang dapat digunakan oleh stakeholder atau pengguna ya. Kemudian membentuk karakter utama perawat yang diinginkan oleh stakeholder. Jadi kisi-kisi ini dapat membentuk atau membuat karakter utama lulusan yang diinginkan oleh stakeholder atau pengguna. Nah, jadi secara keseluruhan blueprint soal uji kompetensi ini dapat digunakan sebagai pembobatan dalam proses belajar teman-teman semua gitu ya. Oke, jadi teman-teman semua ini bisa atau dapat menggunakan blueprint soal uji kompetensi itu sebagai patokan dalam ujian di profesi nurse ini gitu ya. Oke, nah apa sih blueprint atau kisi-kisi soal uji kompetensi ini? Nah, macam-macam ya. Yang
pertama itu terkait dengan kompetensi. Nah, jadi teman-teman semua diketahui jumlah soal yang diujikan di dalam uji kompetensi itu ada keseluruhan berjumlah 180 soal. Ya, 180 butir soal yang diujikan. Sedangkan waktu yang harus ditempuh teman-teman adalah selama 180 menit. Ya, waktunya yang harus ditempuh adalah 180 menit. Ya, karena ini menggunakan CAT ya, computerized, itu jadi untuk waktunya itu tidak lebih dari 180. Pada saat mengerjakan pas 180 itu akan selesai dengan secara otomatis gitu ya. Nah, kaitannya dengan blueprint terkait kompetensi ini ada 3 aspek yang harus diketahui oleh teman-teman ya. Yang pertama kaitannya dengan praktek profesional, etis, legal, dan peka budaya. Nah, kaitannya praktek profesional dan etis, legal, dan peka budaya ini di dalam total soal itu sebanyak 15-25%. Ya, jadi hanya 15-25% dari 180 soal yang diujikan. Ya, jadi maksimal hanya seperempatnya saja. Ya. Oke, kemudian yang kedua itu kaitannya dengan asuhan dan manajemen asuhan keperawatan. Nah, ini lebih besar ya. Jadi sekitar 65-75% dari total soal yang diujikan. Itu ya. Kemudian yang ketiga itu pengembangan profesional. Pengembangan profesional perawat itu kecil, hanya 5 sampai dengan 15% dari 180 soal yang diujikan. Nah, itu blueprint soal terkait dengan kompetensi perawat gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua itu blueprint soal terkait dengan domain atau aspek penilaian. Nah, kita lihat pada kolom nurse saja gitu ya. Karena teman-teman semua basicnya adalah nurse. Ya, kemudian apa saja sih terkait dengan domain atau aspek penilaian yang menjadi blueprint di soal uji kompetensi? Ini yang pertama ada kognitif. Kognitif ini lebih besar teman-teman semua. Nah, jadi sekitar 65-75% dari 180 soal yang diujikan. Jadi paling besar ini dari ketiga aspek domain gitu ya. Kemudian procedural knowledge ya. Jadi sebanyak 20-25%. Kemudian yang paling kecil sendiri adalah affective knowledge 5-10%. Jadi teman-teman semua dari aspek domain atau aspek penilaian ini bisa lebih diasah pada bagian kognitif, itu lebih ditingkatkan karena bobot bobot penilaiannya lebih besar, atau soal dengan model domain atau aspek penilaian ini lebih besar ya. Tapi bukan berarti untuk procedural knowledge dan effective knowledge itu juga ditinggalkan. Itu ditinggalkan, jangan. Tapi semuanya juga dipelajari, namun pada bagian kognitif itu lebih ditingkatkan ya. Oke, kemudian yang ketiga itu blueprint soal fokus pada tinjauan keilmuan ya, tinjauan keilmuan fokus pada keperawatan gitu ya. Ada apa saja sih? Yang pertama ada KMB, keperawatan medikal bedah. Nah, perlu diperhatikan teman-teman semua, di keilmuan KMB ini bobotnya lebih besar ya. Jadi sebanyak 25-37% dari 180 soal yang diujikan itu membahas tentang keperawatan medikal bedah ya. Jadi sangat besar sekali gitu ya, sangat besar tambah sekali gitu ya. Oke, jadi bobot 3MB ini lebih besar. Kemudian yang kedua ada maternitas, keperawatan anak, keperawatan jiwa, dan keluarga yang memang bobotnya ini sama, yaitu sebesar 8-14% dari 180 soal yang diujikan. Nah, jadi prioritas kedua itu ada maternitas, keperawatan anak, keperawatan jiwa, dan keperawatan keluarga. Ya, kemudian yang prioritas ketiga ini ada keperawatan gerontik, manajemen keperawatan gawat darurat, dan keperawatan komunitas dengan persentase 3-9%. Ya, jadi bobotnya lebih kecil ya. Nah, dilihat dari tinjauan keilmuan ini, kita bisa melihat bobot paling tinggi adalah keperawatan medikal bedah. Jadi teman-teman semua, saran nih dari saya, fokus pada
soal-soal atau kasus keperawatan medikal bedah, perawatan baik medikalnya ataupun perawatan bedahnya gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena bobot atau prosentasenya lebih besar, maksimal 37% ya. Jadi kalau teman-teman semua itu bisa menyelesaikan soal-soal KMB yang muncul di soal uji kompetensi, itu sudah mengantongi kesempatan untuk bisa lulus gitu ya, karena 37% itu besar ya, tinggal ditambahkan saja. Nah, karena maksimal adalah 50% itu sudah dikatakan kompetensi lah gitu ya. Syukur-syukur kok teman-teman semua memiliki patokan saya harus lulus dengan soal yang benar itu maksimal gitu ya, atau minimal gitu ya, minimal 55% atau 60% itu sudah bisa dikatakan kompetensi atau lulus gitu ya. Jadi 37% didapatkan dari keperawatan medikal bedah, kemudian sisanya bisa menyebar gitu ya. Teman-teman misalkan minat pada keperawatan maternitas, itu oke, perawatan maternitas dioptimalkan ya. 14% soal bisa PD benar gitu ya, dijawab dengan benar. Perawatan anak misalkan, keperawatan jiwa dan sebagainya gitu ya. Jadi itu ya, jadi bisa digunakan untuk trik atau strategi dalam teman-teman belajar gitu ya. Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan tinjauan proses keperawatan. Kaitannya dengan proses keperawatan itu yang pertama ada proses pengkajian keperawatan. Ini sama besarnya dengan penentuan diagnosa keperawatan, yaitu sebesar 20-30%. Ya, lebih banyak pengkajian dan penentuan diagnosa keperawatan. Teman-teman semua yang masih belum paham atau belum ahli dalam menentukan diagnosa keperawatan ataupun pengkajian, silahkan bisa ditingkatkan dari sekarang untuk mempelajari kasus-kasus ataupun teoritis tentang keduanya tadi, pengkajian maupun penentuan diagnosa gitu ya. Karena apa? Karena mayoritas teman-teman mungkin masih berpatokan pada konsep lama untuk kaitannya dengan penentuan diagnosa ya. Mungkin pada saat dulu kuliah atau menempuh jalur sarjana keperawatan itu diajarkan penentuan diagnosa itu harus seperti ini gitu ya. Nah, mungkin menggunakan dungus atau menggunakan karpenito, atau menggunakan SDKI. Nah, itu kan banyak sekali gitu ya. Makanya teman-teman semua harus bisa mempelajarinya dengan baik kaitannya dengan pengkajian maupun penentuan diagnosa. Kemudian yang kedua itu ada perencanaan atau intervensi dan implementasi keperawatan. Nah, ini bobotnya 15-25%. Nah, kemudian setelah pengkajian dan penentuan diagnosa, prioritas kedua adalah intervensi dan implementasi. Ini juga memiliki bobot yang lumayan juga ya. Jadi teman-teman semua juga harus dapat mencermati atau memahami terkait dengan penentuan intervensi keperawatan. Nah, kalau dulu mungkin teman-teman belajarnya untuk menentukan intervensi keperawatan itu harus onek gitu ya, onek. Nah, beda. Kalau uji kompetensi, di ujian kompetensi ini mayoritas soalnya itu adalah teman-teman semua diharapkan untuk menentukan intervensi keperawatan utama atau prioritas yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan istilah onek lagi. Kalau onek kan yang pertama itu pasti ya, observasi, tidak lagi seperti itu. Jadi untuk yang di ujian kompetensi ini adalah pilih intervensi prioritas atau prioritas intervensi yang utama yang dapat menyelesaikan masalah pada kasus dengan cepat. Misalkan di kasus itu menunjukkan masalah pada pasien itu adalah di cairan, kekurangan cairan. Nah, jadi intervensi, misalkan pertanyaannya adalah apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut. Nah, di sana banyak pilihan. Pilihannya observasi cairan, monitor cairan, kemudian memberikan infus ARL secara cepat. Nah, itu pilihlah intervensi yang paling tepat dan paling dapat mengatasi masalah. Kalau kita berpatokan pada onek adalah yang pertama observasi. Jadi teman-teman kalau misalkan menjawab karena berpatokan pada onek itu menjawab monitoring cairan pasti akan salah. Harusnya teman-teman menjawab yang mengatasi masalah. Misalkan berkolaborasi dalam pemberian cairan secara cepat gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan perencanaan atau intervensi keperawatan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi keperawatan dengan bobot 5-15%.
Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan tinjauan upaya keperawatan itu ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang paling besar adalah kuratif, yaitu sebesar 35-45%. Ya, jadi soal-soal yang bersifat kuratif ini paling besar bobotnya, gitu ya. Kemudian tinjauan sistem di dalam tubuh. Ini dilihat dari tabel ini paling besar adalah saraf dan perilaku, gitu ya. Dengan bobot 12-16%. Ya, jadi sistem saraf dan perilaku ini memang paling besar. Ya, jadi teman-teman semua yang saat ini masih lemah di dalam mempelajari terkait dengan sistem persyarafan itu, silahkan mulai dari sekarang teman-teman pelajari kembali gitu ya, maksimalkan terkait dengan sistem saraf dan perilaku ini karena bobotnya lebih besar ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan kebutuhan dasar, ini yang paling besar adalah oksigenasi, cairan dan elektrolit, nutrisi, dan aman nyaman gitu ya, besar 10-14%. Ini kebutuhan dasar masih dipakai di dalam soal-soal uji kompetensi ini gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini yang tadi ya yang saya sampaikan, soal jenis bidang keilmuan atau keperawatan medikal bedah ini itu bobotnya lebih besar daripada yang lainnya. Meskipun di Stikas Kendal itu keperawatannya berbau gitu ya, berbau keperawatan gawat darurat, kritis dan gawat darurat. Namun di dalam uji kompetensi, soal-soal uji kompetensi yang sifatnya nasional ini maksimal atau mayoritas soalnya adalah di keperawatan medikal bedah, yaitu sebesar 25-35% atau sebanyak 54 soal ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua itu menjawab soal uji kompetensi pada bidang ilmu KMB, bisa yakin semuanya atau 54 soal ini bisa benar, berarti tinggal memoles atau menambahi dari soal-soal bidang keilmuan lainnya yang teman-teman minati gitu ya. Misalkan 54 soal nih sudah yakin benar gitu ya, jadi bisa ditambahkan 14 soal di gawat darurat gitu ya. Jadi totalnya kan sudah 68, sudah bagus sekali gitu ya. Apalagi kalau ditambahkan dengan bidang keilmuan, soal-soal bidang keilmuan yang lainnya, ada keperawatan anak, maternitas, manajemen keperawatan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bukan bermaksud saya untuk mempromosikan bahwa keperawatan medikal bedah itu harus diminati oleh semua siswa, bukan seperti itu. Jadi ini hanya strategi atau trik dalam menjawab soal-soal di uji kompetensi gitu ya. Oke, nah kemudian bagaimana sih cara atau strategi mengerjakan soal-soal uji kompetensi ini gitu ya. Saya akan menyampaikan beberapa strategi gitu ya dalam mengerjakan soal. Yang pertama itu pahami stem soal gitu ya. Jadi teman-teman semua harus sambil membaca kasusnya atau soal yang ada itu sambil memahami. Syukur-syukur teman-teman semua bisa langsung mendapatkan arah dari soal ini. Soal ini menggiring pemikiran ke arah mana gitu ya. Jadi memahami stem soal ini dengan cara membaca soal dengan hati-hati ya. Karena tadi jumlah soalnya total itu ada 180 soal dan waktunya 180 menit. Jadi setiap soal itu teman-teman memiliki waktu 1 menit. 1 menit itu include atau termasuk membaca kasus, membaca pertanyaan dan membaca jawaban-jawabannya gitu ya. 1 menit. Syukur-syukur kok teman-teman bisa kurang dari 1 menit dalam menyelesaikan setiap soalnya gitu ya. Nah, kemudian tanyakan pada diri sendiri apa yang ditanyakan pada soal. Temukan kata kunci, data relevan yang tersedia, bagaimana memformulasikan pertanyaan dengan bahasa sendiri. Nah itu, jadi memahami soal ini itu teman-teman semua harus mencermati soal ya, baik dari kejadian yang penting, kemudian data-data yang relevan yang tersedia di dalam kasus, kemudian pertanyaan yang diharapkan itu seperti apa dalam kasus ini, dalam soal ini, kemudian jawabannya harus itu harus dipilih yang paling tepat karena semua jawaban di dalam soal uji kompetensi ini benar. Jadi pilihlah yang paling benar gitu ya. Nah, jadi 5 jawaban A sampai E itu semuanya benar, namun pilihlah salah satu jawaban yang paling benar ya.
Nah, bagaimana caranya untuk memilih jawaban yang paling benar? Nah, itu dengan memahami soal yang diinginkan oleh si pembuat soal. Mau ke arah mana sih soal ini gitu ya. Nah, kemudian perlu diingat juga kaitannya dengan jawaban dari soal itu tidak atau bukan yang paling panjang ya. Mungkin teman-teman semua dari dulu zaman SD sampai sekarang gitu ya masih berpatokan atau menganut pada jawaban soal uraian atau pilihan ganda itu merupakan jawaban yang paling panjang biasanya, bukan seperti itu. Di uji kompetensi ini tidak menganut yang seperti itu. Jadi jawaban yang paling panjang itu berarti jawaban yang tidak benar. Nah, oke. Kemudian yang kedua, setelah pahami sistem soal, kemudian yang kedua, bagaimana cara mereka bertanya? Ya, maksudnya apa? Nah, setelah menjawab semua, jawab pertanyaan untuk pilihan jawaban. Ya, jadi dari kasus kemudian ada pertanyaan ya. Jadi kaitkan di kasus ini apa sih yang dibahas, data-data relevan itu mayoritas ke arah mana sih, apakah misalkan ke cairan. Nah, kemudian kaitkan dengan pertanyaannya mengarah ke arah mana, intervensi keperawatan kah, diagnosa keperawatan kah, kemudian pengkajian keperawatan, atau malah terkait dengan etik legal. Nah, gitu ya. Jadi kaitkan antara soal dengan pertanyaan. Nah, oke. Nah, kemudian ada tips penting untuk jawaban ya. Yang pertama, maksudnya untuk menentukan jawaban di dalam soal uji kompetensi ya. Yang pertama perlu latihan, nah, tentu saja ya. Karena semua itu pasti membutuhkan proses, tidak berlaku instan, kecuali mie instan ya. Kemudian yang kedua, perlu membiasakan membaca soal. Jadi teman-teman semua sejauh ini sudah pernah latihan uji kompetensi apa belum? Nah, mungkin ada sebagian yang pernah, ada yang belum gitu ya. Kemudian jawab sesuai dengan yang ditanyakan. Ya, tentu saja ya, jawab sesuai dengan yang ditanyakan. Kalau nggak sesuai berarti teman-teman semua salah gitu ya. Kemudian soal yang beragam, usahakan untuk memahami dengan sebaik mungkin dan mengerti apa yang sebenarnya ditanyakan. Ya, jadi dengan memahami soal, mengidentifikasi data-data relevan itu mayoritas ke arah apa, ke arah mana gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara membaca soal atau kasus yang baik gitu ya. Ini contohnya. Nah, dengan cara membaca, yang pertama membaca skim ya, membaca cepat, membaca dengan cepat, skimming gitu ya, untuk mengerti gambaran umum soal secara keseluruhan, mendapatkan ide dari soal yang perlu terus dikembangkan dengan waktu yang disesuaikan agar nyaman. Jadi membaca skimming ini membaca dan memahami gambaran soal secara keseluruhan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, soalnya ini mengarahkan kita kemana sih gitu ya. Dengan data-data yang relevan mengarahkan ke masalah apa sih gitu ya. Masalah misalkan anemia, masalah gagal jantung dan sebagainya gitu ya. Dengan cara membaca skimming. Kemudian yang kedua itu dengan cara membaca scanning. Ya, jadi dalam kasus itu di-scan, dicari data-data relevan apa saja, dikumpulkan, kemudian mayoritas datanya itu mengarah kemana gitu ya, atau memindai informasi penting dan soal yang sedang dibaca untuk menemukan kata kunci. Jadi dari data-data yang dikumpulkan itu kita arahkan, oh kata kuncinya apa sih dari data semuanya ini. Misalkan dari kasus itu banyak data mengarah ke pasien memiliki edema gitu, mengalami edema, kemudian tensinya tinggi, kemudian sesak nafas, produksi urinnya kurang. Nah, berarti dari data-data tersebut kasus ini mengarah ke kata kunci cairan gitu ya, misalkan seperti itu, masalah atau gangguan cairan. Nah, oke. Nah, ini contoh kasusnya teman-teman semua. Jadi ada kasus seorang laki-laki usia 50 tahun dibawa ke ruang gawat darurat karena kecelakaan dengan luka terbuka pada tibia sinistra, disertai perdarahan dan terpasang bidai. Hasil pemeriksaan tampak gelisah dan kesakitan. Skala 6-7, diaporesis, tekanan darah 110/80 mmHg, frekuensi nadinya 110 kali per menit, frekuensi napas 28 kali per menit. Anak tertua pasien gelisah melihat kondisi orang tuanya. Nah, dari kasus ini cobalah teman-teman semua mencermati gitu ya, dengan cara membaca skimming. Jadi membaca sekilas cepat sambil memahami apa sih yang diminta dari kasus ini gitu ya.
Nah, di sini di contoh kasus ini ada seseorang gitu ya, kecelakaan, luka terbuka. Nah, luka terbuka pada tibia sinistra disertai perdarahan. Nah, ada luka terbuka, ada perdarahan, dan terpasang bidai. Nah, sebelumnya mungkin di jalan dilakukan pembidaian oleh seseorang gitu ya, nggak tahu gitu ya. Hasil pemeriksaan tampak gelisah dan kesakitan. Nah, pasiennya tampak gelisah di IGD ini dan kesakitan. Oh, kesakitan. Skalanya 6 sampai 7. Diaporesis, keringat berlebihan gitu ya. Kemudian tekanan darah 110/80, nadi 110. Nah, kalau tekanan darah itu rendah ya mungkin ya untuk usia 50 tahun. Nah, kemudian nadinya itu tinggi, meningkat. Ini takikardi ya. Kemudian nafasnya 28 kali per menit. Sak nafas mungkin ya. Nah, jadi kira-kira dari kasus ini teman-teman mengarah kasus ini kondisi pasiennya seperti apa? Apa sih yang diminta dari kasus ini? Ya. Nah, coba ada perdarahan, namun tidak dijelaskan perdarahannya seberapa banyak, apakah 1 liter, 2 liter, 3 liter, atau bahkan 5 liter gitu ya. Di sini tidak ada keterangan berapa jumlah darah yang keluar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua berpikiran atau berpendapat bahwa kasus ini mengarah ke perdarahan karena ada luka terbuka, ada perdarahan ya, terpasang bidai, tekanan darahnya juga rendah, nadinya tinggi, kemungkinan shock gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti kurang tepat gitu ya. Nah, kenapa kurang tepat? Di sini nah itu ya yang saya katakan tadi, perdarahannya tidak jelas. Maksudnya tidak jelas, tidak ada frekuensinya, jumlahnya, darahnya keluar berapa liter. Nah, apakah 1 liter, 2 liter, ataupun 3 liter. Nah, gitu ya. Jadi tidak bisa menunjukkan apakah ini kasusnya benar-benar pada shock hipovolemik karena tidak ada jumlah perdarahan ya. Nah, terus yang benar apa Pak gitu ya. Jadi cenderung ke nyeri gitu ya, nyeri karena yang pertama pasien kesakitan karena apa? Menahan nyeri. Nah, ada skalanya, ada kuantitasnya gitu ya, ada kuantitasnya. Nah, kalau tadi perdarahan kan hanya kualitas saja, kuantitasnya tidak ada gitu ya. Ada masalah saja tapi kualitas maupun kuantitasnya nggak ada gitu ya. Nah, kalau di sini ada masalah, ada besar masalahnya, ditunjukkan dengan skala 6 sampai 7 itu kuantitas. Nah, skala 6 sampai 7 itu nyeri apa gitu ya? Nyeri sedang. Nah, itu kualitas nyerinya. Jadi ada kuantitas, ada kualitas. Nah, terus bagaimana dengan tekanan darah, frekuensi nadi dan frekuensi nafas? Nah, semuanya ini ada menunjukkan tidak normal. Nah, tidak normalnya misalkan nadi itu juga dapat dipengaruhi oleh nyeri yang muncul pada klien karena nyerinya sedang, jadi mungkin nadinya juga meningkat, nafasnya juga sesak ya, begitu. Jadi di kasus ini itu mengarahkan pemikiran kita pada nyerinya ya. Oke, kasus pertama sudah bisa dipahami dengan baik. Oke, saya harap bisa dipahami ya. Kemudian, nah ini kasus yang kedua hampir sama. Coba dari kasus pertama kemudian kasus kedua ini apakah teman-teman bisa maksudnya bisa memahami dengan baik juga gitu ya. Oke, di kasus kedua ini seorang laki-laki usia 50 tahun dibawa ke ruang gawat darurat karena kecelakaan dengan luka terbuka pada tibia sinistra disertai perdarahan yang hebat dan terpasang bidai. Hasil pemeriksaan tampak gelisah dan kesakitan, pucat dan turgor kulit jelek. Kemudian tekanan darah 90/50 mmHg, frekuensi nadinya 110 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit. Anak tertua pasien gelisah melihat kondisi orang tuanya. Nah, kita bisa membandingkan dengan kasus pertama tadi ya. Bedanya apa? Kalau di kasus pertama perdarahannya tidak jelas, tidak ada kuantitas atau kualitas perdarahannya gitu ya. Sedangkan di kasus pertama hanya mengarahkan ke nyerinya. Nah, kalau di kasus kedua ini perdarahannya ada kualitas ya, ada kualitasnya, diperkuat. Nah, di sini dikatakan ada luka terbuka pada tibia sinistra disertai perdarahan yang hebat. Ya, perdarahan yang hebat gitu ya. Kalau di kasus pertama kan tidak ada perdarahan, hanya dituliskan perdarahan saja. Nah, kemudian yang di kasus kedua ini hasil pemeriksaan tampak gelisah dan kesakitan, tapi tidak ada skalanya. Kalau di kasus pertama itu ada skala nyerinya
Ya, jadi ini hanya kesakitan, hanya masalah tapi tidak ada kuantitasnya. Nah, namun perdarahannya ada kualitasnya. Jadi di kasus kedua ini mengarahkan pada masalah perdarahan. Perdarahan yang mengakibatkan shock hipovolemik tentunya. Dilihat dari mana? Nah, data selanjutnya ada pucat, turgor kulit jelek, NTV-nya amburadul gitu ya, tekanan darahnya 90/50, frekuensi nadinya 110, nafasnya 28 kali per menit. Jadi mengarah ke perdarahan yang menyebabkan shock hipovolemik. Ya, dari kasus kedua pertama dan kedua bisa membedakan ya, bisa memahami dengan baik. Alhamdulillah. Oke. Ya. Kemudian nah ini ada kasus lagi ya yang menuntun kita untuk mempelajari cara membaca scanning gitu ya. Jadi di sini ada kasus seorang ibu membawa bayinya berusia 15 bulan ke rumah sakit dengan keluhan buang air besar 10 kali. Disertai muntah-muntah, ibu mengatakan bayinya sering menangis dan tidak mau makan dan minum. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan ubun-ubun cekung, kulit kering, mata cekung. Ibu gelisah melihat kondisi bayinya. Nah, sambil membaca kasus, diharapkan teman-teman semua juga dapat men-scanning data-data apa saja di dalam kasus ini. Ya, mayoritas datanya mengarah kemana sih? Kalau di kasus ini, ya ini sudah ada garis bawahnya. Yang pertama buang air besar 10 kali. Ya, banyak sekali ya. 15 bulan bayinya. Kemudian BAB-nya 10 kali disertai muntah-muntah pula gitu ya. Kemudian tidak mau minum dan hasil pemeriksaan fisiknya ubun-ubun cekung, kulit kering dan mata cekung. Nah, dari mayoritas data relevan yang ada di kasus ini mengarah ke cairan tentunya ya. Nah, jadi bayinya itu mengalami kurang cairan. Nah, kata kuncinya adalah, nah ini banyak data terkait cairan ya. Mayoritas datanya itu mengarah kemana? Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5 data ini mengarah ke cairan. Nah, ditambah muntah-muntah itu mengarah ke cairan. Ibu gelisah itu hanya satu saja itu ya. Kaitannya dengan ansietas itu hanya satu. Nah, jadi mayoritas datanya itu mengarah ke masalah cairan. Misalkan pertanyaannya adalah apa masalah keperawatan pasien di atas? Nah, ini yang ditanyakan adalah diagnosa keperawatannya. Kalau kata kuncinya cairan, diagnosa keperawatannya kaitannya dengan cairan. Kira-kira apa sih di sini? Nah, gangguan cairan, gangguan nutrisi, cemas, ya, kurang pengetahuan, dan gangguan eliminasi. Semuanya masuk di dalam kasus ya. Gangguan cairan otomatis karena mayoritas datanya mengarah cairan. Gangguan nutrisi ada ya di sini. Pasien tidak mau makan ya. Tapi hanya satu saja datanya. Pasien tidak mau makan. Cemas baik dari ibu maupun bayinya. Ya. Kalau ibu dikatakan ibu gelisah melihat kondisi bayinya. Kalau bayi itu sering menangis ya, bayinya sering menangis. Kemudian kurang pengetahuan. Nah, karena kurang pengetahuan dari si ibu, kemungkinan ibu gelisah melihat kondisi bayinya. Gangguan eliminasi otomatis ya, di situ ada data buang air besar 10 kali. Namun datanya di dalam kasus ini mayoritas mengarah ke cairan. Jadi otomatis jawabannya adalah gangguan cairan. Oke. Oke, kemudian nah ini ada kasus lagi, seorang laki-laki usia 30 tahun dibawa ke UGD karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasien mengalami penurunan kesadaran, saat dikaji terdengar suara snoring dan gargling, terdapat memar pada wajah dan bau, tekanan darahnya 120/75 mmHg, frekuensi nadi 87 kali per menit, frekuensi nafas 27 kali per menit, dan suhu tubuh 37 derajat Celcius. Nah, di sini di merah-merah ini ya, terdapat memar pada wajah dan bau. Ya, apa sih yang ditanyakan? Apakah harus dilakukan untuk memastikan patennya jalan nafas pasien? Nah, ini berarti intervensi keperawatan yang ditanyakan. Nah, intervensi perawatannya apa? Kita cari data apa sih yang penting di dalam kasus di atas. Ya, mengalami kecelakaan lalu lintas pasien ya, mengalami penurunan kesadaran. Nah, pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Terdengar suara snoring gargling, terdapat memar pada wajah dan bahu. Tensinya masih normal, nadinya masih normal. Nah, nafasnya 27 kali per menit. Suhunya masih normal. Jadi ada data yang mengarah pada masalah ini, masalah utama. Di sini ada nafasnya 27 kali per menit, berarti sesak nafas, terdengar suara snoring dan gargling, dan yang paling utama adalah terdapat memar pada wajah dan bahu. Nah, mungkin teman-teman semua sudah mengenal ya tanda-tanda memar pada wajah dan bahu ini ada apa sih gitu ya. Nah, wajah dan bahu ada memar-memar, kemungkinan ada
trauma cervicalis. Jadi intervensi yang tepat adalah mempertahankan jalan nafas. Nah, mempertahankan jalan nafas pada kasus trauma cervicalis ini dengan cara apa? Apakah memasang oropharyngeal tube, memasang endotracheal tube, jaw truss, atau melakukan suction? Nah, itu ya. Jadi dengan melakukan head, tail, and chin lift. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, kemudian ada lagi kasus yang berikutnya, seorang perempuan berusia 39 tahun dirawat dengan diagnosis CKD on HD, ya, chronic kidney disease on hemodialysis. Hasil pengkajian didapatkan data pasien tampak sesak, edema seluruh tubuh atau edema anasarka, kemudian tekanan darah 150/90 mmHg, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 29 kali per menit, ronki, bunyi pernafasan ronki pada kedua lapang paru, dan urin outputnya 500 cc dalam 24 jam. Yang ditanyakan, apakah intervensi yang tepat dilakukan pada pasien tersebut? Nah, kita mendapatkan banyak data dari kasus ini. Yang pertama, pasien mengalami CKD, gagal ginjal. Pasti masalah utamanya adalah cairan, ya. Coba kita lihat data selanjutnya. Pasien tampak sesak, edema seluruh tubuh, betul. Ya, jadi ada edema anasarka, kemudian ada sesak nafas, kemungkinan paru-parunya sudah terendam air gitu ya, atau edema pulmo juga gitu ya. Nah, kita pastikan lagi, ada data apa lagi? Sesak nafas, frekuensi nafas 29 kali per menit. Kemudian ronki pada kedua lapang paru, jelas itu menunjukkan adanya edema pulmo. Ya, kemudian ditambah urin output 500 cc dalam 24 jam. Ini ciri khas pada CKD. Jadi produksi urinnya itu dalam 24 jam memang rendah sekali. Jadi intervensi yang tepat adalah mengatasi cairan, manajemen cairan pasti gitu ya. Nah, coba jawaban A, kolaborasi pemberian terapi diuretik. Kemudian B, timbang berat badan setiap hari. C, beri posisi tidur semipolar. D, ukur intake dan output cairan. Dan E, batasi intake cairan. Nah, kira-kira yang mana? Nah, jawabannya adalah gitu ya, batasi intake cairan. Loh, kenapa sih? Kenapa kok Pak? Gitu ya, misalkan ya teman-teman bertanya. Kenapa kok tidak kolaborasi pemberian terapi diuretik? Ya. Oke, pemberian terapi diuretik itu pada kasus edema memang efektif. Ya, diberikan. Karena apa? Dengan diuretik itu dapat meningkatkan produksi urin. Itu pada masalah edema pada kasus-kasus tertentu, misalkan pada kasus kardiovaskuler. Beda dengan kasus di sini adalah kasusnya CKD. Jadi ada kerusakan pada nefron di ginjal. Jadi fungsi ginjal untuk memproduksi urin itu menurun. Otomatis terapi diuretik yang diberikan itu sangatlah tidak efektif. Karena apa? Ginjalnya saja rusak gitu ya. Diberikan terapi diuretik tidak berfungsi karena sudah rusak, kerja ginjalnya sudah tidak bagus gitu ya. Kemudian kenapa kok tidak timbang berat badan setiap hari? Oke, itu tidak masalah, tapi tidak mengatasi masalah dengan cepat, hanya menimbang saja tanpa melakukan apa-apa gitu ya. Ya tidak seperti itu ya, tapi melakukan apa-apa ya. Tapi ini menjadi prioritas tidak gitu ya. Kemudian beri posisi tidur semipolar. Oke, mungkin sesak nafas diberikan posisi tidur semipolar, tapi tidak akan mengatasi sesak nafas secara cepat. Karena apa? Sesak nafasnya dikarenakan karena adanya edema anasarka, edema pulmo gitu ya. Kemudian ukur intake output cairan. Nah, buat apa diukur? Intake output cairan itu hanya monitoring cairan saja, tidak mengatasi masalah kelebihan cairan pada pasien secara cepat. Jadi yang terakhir, yang batasi intake cairan. Jadi langsung dibatasi intake cairannya. Pemasukannya atau minumnya itu dibatasi dalam 24 jam, misalkan hanya 400 mili ya, hanya 300 mili gitu ya. Nah, jadi produksi urinnya 500 ya, keluarnya 500, yang diminum, yang masuk itu dibatasi 300. Jadi timbunan cairan di dalam tubuh itu sedikit demi sedikit akan berkurang ya. Jadi jawaban yang tepat adalah membatasi intake cairan. Nah, ini kemudian ya. Seorang perempuan usia 47 tahun dirawat di ruang rawat umum dengan tumor otak. Pasien dengan tumor otak ya. Pasien mengeluh nyeri kepala otomatis gitu ya. Wajah tidak simetris, tidak mampu mengangkat alis, dan gangguan mengecap rasa asam dan manis.
Nah, manakah saraf yang mengalami gangguan pada kasus tersebut? Ya, pertanyaan sistem saraf ini, gitu ya. Jadi, datanya apa saja? Nyeri tidak termasuk, gitu ya. Kemudian wajah tidak simetris, oke. Nah, ini kaitannya dengan wajah tidak simetris. Kemudian tidak mampu mengangkat alis dan gangguan mengecap, rasa asam dan manis. Ini kaitannya dengan wajah tidak simetris, mengangkat alis itu gangguan pada muka, gitu ya. Atau berarti jawaban yang tepat adalah yang terganggu pada saraf keberapa? Saraf fasialis, gitu ya. Fasialis itu saraf keberapa? Ke 7 ya. Jadi jawabannya adalah C. Pasien mengalami gangguan pada saraf kranial ke-7 atau saraf fasialis. Oke. Nah, kemudian kasus lagi. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dilakukan pemasangan kateter urin polikateter untuk persiapan operasi pemasangan plate and screw tibia dextra. Data status urinarius, tidak ada kelainan. Setelah pelumasan kateter dengan jeli, kateter dimasukkan dengan mudah dan tanpa hambatan. Segera urin terlihat keluar dan ditampung dalam bengkok atau penampungan yang telah disiapkan. Pertanyaannya adalah apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Nah, ini kaitannya dengan dengan tindakan kateterisasi. Nah, kateter sudah dilumasi dengan jeli, kemudian kateter dimasukkan dengan mudah tanpa hambatan, terus ada urin keluar dan segera ditampung dalam bengkok penampungan. Ingat, SOP yang baik dan benar dalam pemasangan kateter atau kateterisasi. Nah, setelah dilumasi, dimasukkan, urinnya keluar, ditampung dalam bengkok. Apa sih yang selanjutnya dilakukan? Pilihan jawabannya, meneruskan pemasukan kateter sampai percabangannya, kemudian memfiksasi kateter dengan penis menghadap ke atas. C. Mengembungkan balon dengan NaCl 0,9%. D. Menyambungkan kateter ke kantung urin atau urin bag. Dan yang terakhir, menekan pubis pasien dengan lembut. Ya, jadi untuk mengeluarkan urin ditekan itu pada pubisnya. Kira-kira apa? Jawabannya adalah yang tepat. Jawabannya A, gitu ya, meneruskan pemasukan kateter sampai percabangan. Jadi setelah urinnya keluar, terus didorong lagi sampai mentok, kemudian baru memasukkan NaCl ke dalam balon dengan menggunakan bantuan spuit, gitu ya. Nah, setelah itu menyambung kateter ke kantung urin atau urin bag, kemudian memfiksasi boleh ya, gitu ya, memfiksasi, kemudian menekan boleh tapi tidak dianjurkan juga. Biarkan keluar sendirinya, kemudian mau rapikan. Jadi prosedur atau protapnya seperti itu ya. Jadi setelah ditampung, urin keluar ditampung di dalam bengkok, kemudian lanjutkan sampai mentok, baru difiksasi dengan mengembungkan balon dan difiksasi dengan plester ya, begitu ya. Oke. Nah, ini ada kasus lagi ya. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang unit stroke dengan keluhan tiba-tiba saat setelah ke kamar mandi mengalami penurunan kesadaran. Pasien diduga kena serangan stroke, refleks menelan tidak ada, pasien dipasang NGT, telah dimasukkan sesuai dengan ukuran dan lancar. Ya, sudah dimasukkan sesuai ukuran dan lancar. Apakah tindakan yang harus dilakukan selanjutnya? A. Menentukan dalamnya NGT yang dimasukkan, menguji masuknya selang ke lambung, periksa kebersihan hidung, menarik cairan via NGT, mengatur posisi pasien. Nah, apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah menguji masuknya selang ke lambung. Nah, setelah dimasukkan dengan lancar, ya, sesuai dengan ukurannya misal diukur 50 cm misalkan. Nah, kemudian dimasukkan, setelah itu diuji apakah selang NGT tersebut benar masuk ke lambung atau tidak, gitu ya. Oke, nah itu contoh-contoh kasus ya, yang bisa dipelajari kita semua, gitu ya. Kemudian yang terakhir pesan saya ya, be realistis ya. Jadi kenali sifat diri sendiri. Jadi silahkan kenali diri kalian masing-masing, kemudian introspeksi diri, gitu ya. Saya lemah di apa, gitu ya, KMBK, maternitas, anak dan sebagainya. Saya lemah di pengkajian, penentuan diagnosa, intervensi dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian jangan perfeksionis. Ya, jangan perfeksionis. Tidak boleh perfeksionis. Jadi perfeksionis itu pokoknya saya mikirnya ini jawabannya A, ya harus A, gitu ya. Tidak seperti itu ya. Oke. Nah, terima kasih. Jadi itulah sedikit pembelajaran ya dari saya untuk kita semua, gitu ya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.